bikin lagunya dalam waktu 24 jam dan tercipta. Cuma 24 jam? Itu tuh emang kita bentuk emang biar pada saat orang denger tuh, oh ini Chrisye banget gitu. Dirangkailah liriknya dari beberapa judul lagu Chrisye, digabungin, akhirnya terciptalah CHRISYE. Halo semuanya, balik lagi bareng sama gue Nino di Serenata, sebingkai ekspresi nada dan kata. Satu-satunya acara musik di CXO Media. Bedanya Serenata sama acara musik lainnya, kalau di sini kita nggak nanya lagi sibuk apa guys, ada proyek terbaru apa. Kita di sini malah pengen ngebahas bagaimana sebuah lagu bisa tercipta. Dan hari ini tamu kita adalah Lale Ilmanino. Nino. Lale Ilmanino. Lah, ini gimana sih? Nino. Ini emang agak sedikit membingungkan karena lagu yang dibahas hari ini adalah lagu kita untuk Diskoria yang paling baru, judulnya CHRISYE. Yeah. Oke. Jadi, gue harus mulai dari mana? Lagi sibuk apa, guys? Mohon maaf, Mas. Sibuk apa? Sama sama persis. Nggak, mungkin pertanyaan general tetap bisa ditanyakan sih. Ceritain dong lagu Diskoria terbaru ini gimana sih? Lagu Chrisye ini. Ini lagu ini tuh coba bisa jawab sendiri kan sebenarnya kan. Jadi lagu ini lu dong yang ngomong dong. Gue ngomong ya. Jadi lagu ini tuh dari tim Diskoria bikin sesuatu namanya studio pop. Jadi mereka datang ke kita untuk minta. Lu ngomong sama gue seakan-akan gue nggak tahu ya? Iya, Oke, sip. Enggak, gue kasih tahu nih. Gue ceritain. Ayo, acting. Jadi mereka datang ke kita untuk minta dibikin lagu dan dikasih tantangan dalam waktu 24 jam. Wah, keren banget. Kok kaget sih? Kan lagi acting. Oh iya, terus abis itu kita coba bikin lagunya dalam waktu 24 jam dan tercipta. Cuma 24 jam? 24 jam, bro. Oh, wow. Ada dead air barusan. Ya 24 jam kita bikin, ada Nino di situ. Lale kita terus brief dari mereka tuh 24 jam, terus lagunya ditemakan dari mereka. Jadi emang inspirasi Chrisye ini datangnya dari tim Diskoria ya? Dari tim Diskoria. Oke. Akhirnya coba dirangkai sama Nino. Aneh gue. Iya, gue juga aneh. Moga-moga teman-teman nggak ngeliat keanehan ya di sini ya. Dirangkailah liriknya dari beberapa judul lagu Chrisye, digabungin, akhirnya terciptalah CHRISYE ini. Sebelum judul lagu tersebut sebenarnya kepikiran judul lagu yang lain gitu nggak sih? Enggak. Coba lanjut. Enggak, Kayaknya sih enggak sih, soalnya emang brief dari Diskoria pada saat itu tuh enggak itu gitu kan. Gue nggak kuat. Nggak, ini mungkin buat yang nonton kali ya. Iya. Buat yang nonton. Lebih buat yang nonton. Buat Dino sih udah paham sebenarnya. Sebenarnya brief dari Diskorianya tuh emang benar-benar straight pengen bikin lagu tentang Chrisye gitu ya. Maksudnya tuh sebagai ini acuannya gitu ya, maksudnya bukan sebagai penghargaan terhadap Chrisye gitu, tribute terhadap Chrisye dengan gitu. cara yang lain. Dengan cara si lagu ini yang emang briefnya pokoknya Chrisye lah pokoknya intinya gitu. Kalau judul lagu lain kayaknya justru jadi kurang dapat message-nya justru karena emang judul lagunya CHRISYE. Jadi makanya emang orang tuh emang pada saat ngelihat judul lagu itu tuh langsung baca. Ke call-nya pasti langsung ke Chrisye. Ya. Kan lagunya galau, tapi nadanya tuh jogetable. ya sama aransemen musiknya kan joget banget tuh. Sebenarnya ada alasan tertentu nggak sih memilih aransemen musik seperti itu? Kalau kita ngelihat lagu pop era-era 80-an dulu, kita sering banget denger lagu klasik disco gitu kan. Jadi kenapa enggak sih kita tuangin di lagu ini gitu. Kita hidupkan kembali. Kembali. Lagi juga kan yang membawakan Diskoria juga ya. Yang bawain Diskoria, mereka emang mereka kan terkenal emang sebagai disc DJ jockey yang kan. membawakan Iya. lagu-lagu disco gitu. Jadi kalau lo disco tapi lagunya nggak joget, kayaknya nggak DJ, kurang gitu ya. Disco kayaknya kalau nggak joget ya nggak disco ya. Iya. Nah, ini kan tantangannya 24 jam. Kalau dari masing-masing, kira-kira kesulitan yang paling berat membuat, kan banyak elemen ya dalam sebuah lagu ya gitu. Ada lirik, ada notasi, ada perintilan tuh di aransemen, pasti ada berbagai macam instrumen. Yang paling berat kalau dari masing-masing itu mikirin apa dan melakukan apa? Kalau
kalau dari segi bikin lagunya, terus idenya udah di brief segala macam itu menurut gue nggak sulit karena kan kita selalu bareng nih bertiga. Ada lu juga. Iya. Kan Kan ceritanya nanya. Iya kan gitu. Kita bareng itu udah pasti oke, kita bisa lah bikin lagunya. Menurut gue yang sulit tantangannya di kolaborator lain. Oke. Maksudnya di Eva Celia. di additional player lain. Ada additional players juga, ada ya, additional betul. player juga ada. Eva Celia contohnya. Dia kan harus take di tempat yang berbeda. Betul, ini informasi juga buat teman-teman. Jadi selama proses pembuatannya, kalau biasanya kita rekaman tuh selalu ketemu sama penyanyinya. Kali Untuk ini yang kita satu ini kita nggak nggak ketemu. Jadi cuma ketemu by Zoom, ngasih tahu lagunya, terus tuker-tukeran data aja kan. Iya, ngebriefnya ya cukup lewat Zoom, tapi itu lumayan tricky kan, karena kita nggak dapetin feel-nya langsung gitu kan. Nah, terus yang kedua, pemain brass kita, pemain violin kita, strings juga. Pemain brassnya dulu nih, Jordi. Jordi waktu itu kondisinya lagi pulang kampung ke Ambon. Dan kebetulan dia bawa trompet. Kebetulan banget. Dan dia bisa emang Dan home dia recording bisa di sana akhirnya ya? home recording di sana di studio temennya. Oh, di studio temennya? Studio temennya. Oke. Akhirnya kejadian lah. Alvin Strings. Alvin Strings. Ya, itu juga sama di tempat yang berbeda juga gitu. Maksudnya itu dia take-nya di studionya sendiri. Jadi pada saat si additional player ini udah take, baru kita engkepin jadi satu gitu. Untungnya pada saat emang di waktu yang emang tipis, Available semua tuh ya? available semua, waktunya juga singkat dikasihnya, pas nyampe emang pas semuanya gitu. Maksudnya sesuai brief lah semuanya Kayak gitu. udah suratan gitu. Ya. Oke, jadi teman-teman ini juga sebuah project yang sebenarnya inisiasinya tuh datang dari Diskoria ya. Mereka yang menentukan temanya apa. Justru Lale Ilmanino tuh diberikan tantangan. Dalam 24 jam. Sejak jam pertama ketemu mereka ngasih tahu ngebrief kita pengen bikin lagu judulnya ini. Hawa lagunya seperti ini gitu. Jadi sampai penunjukan Eva Celia pun itu semuanya dari keputusan Diskoria. Menurut lo ada kesulitan nggak waktu lo nulis liriknya sih? Makasih akhirnya ditanya juga. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya sih menurut gue kesulitan untuk bikin lagu ini tuh karena emang inspirasinya kan Chrisye. Pilihannya sih ada berbagai macam angle sih pengen lirik seperti lagu-lagu Chrisye yang pernah dibuat sebelumnya tentang cinta-cinta pada masa itu, atau kita pengen ngomongin Chrisye-nya sendiri. Tapi pada akhirnya apa ya yang bisa nambahin value lagu ini tentang Chrisye-nya? Akhirnya kita bertiga memutuskan untuk masukin 24 judul lagu yang dirangkai menjadi sebuah cerita baru. Dan di refnya, ketika huruf pertamanya itu disusun ke bawah, itu membentuk sebuah anagram yang dibacanya Chrisye. Perdebatan yang ada tuh ini biasa standar, kayak orang bikin lagu, kita bertiga, kepalanya 3, nada tuh pasti akan jadi perdebatan. Gue pengen, coba Nino pengen ini, Lale pengen ini, gue pengen ini gitu. Sampai akhirnya kita hong tuh maksudnya kayak oke, kita sepakat gitu. di nada yang ini gitu. Ya. Itu aja sih. Terus apalagi ya yang Lebih ke nggak ada waktu buat berdebat sih, karena bikin lagunya Karena aja cuma 24 24 jam gitu. Kalau udah dikasih debat lagi, ntar makin mundur-mundur lagi tuh. Jadi ketukan drumnya itu emang kita udah sepakat dari awal waktu bikin lagu. Memang kita arahnya udah klasik disco. Jadi begitu kita mulai bikin, memang udah beat disco. Jadi nggak mungkin tiba-tiba jadi Latin. Idenya sih dari Diskoria ya. Idenya dari Diskoria. Jadi emang udah pasti akan klasik disco. Hari itu karena waktunya cuma 24 jam juga, yang kepikiran di otak tuh cuma ini harus tentang Chrisye, tentang judul-judul lagunya Chrisye dijadiin satu. Emang kita suka banget sama karya-karyanya Chrisye. Banyak juga album yang emang kita dengerin dan kita pakai sebagai referensi untuk bikin lagu. Kalau ditantang harus bikin lagu tentang Chrisye, pasti kita akan bikinnya Chrisye banget gitu. Tapi di luar itu memang kita juga ngefans berat sama Chrisye. Dan lagi harapannya dengan banyak judul lagu Chrisye di dalam lirik lagu ini, kita kepengen orang tahu bahwa lagu Chrisye tuh nggak cuma cintaku, nggak cuma serasa, nggak cuma untukku gitu. Masih banyak sekali lagu-lagu Chrisye yang lain yang kita taruh juga di judul lagunya. Jadi kita pengennya tuh nanti kalau denger, emang ada 24 judul lagu Chrisye ya? Oh ini judul lagu Chrisye juga, yang mana ya? Jadi pengen denger gitu. Kayak ada Lale suka banget sama album apa? Perci Pesona ya? Iya, kayak Perci Pesona gitu ya. Maksudnya emang, jadi si lagu Chrisye ini emang kita selain dari liriknya, dari elemen-elemen musiknya, itu tuh emang kita bentuk emang biar pada saat orang denger tuh, oh ini Chrisye banget gitu. Emang itu arahnya gitu. Dan ternyata pada saat udah rilis kemarin, ininya juga komen orang-orang juga positif gitu. Maksudnya itu emang oh iya jadi agak flashback gitu ya sama Chrisye gitu. Nah, kita juga sempat kaget nih. Kok nggak langsung nongol nih di SP ya?
di Spotify, Joox dan kawan-kawan gitu. Tapi adanya cuma di websitenya Studio Website Pop. Studio Pop. Karena memang ini acaranya Studio Pop yang bekerja sama dengan sebuah media tertentu secara eksklusif. Jadi untuk di awal-awal si seri pembuatan lagunya plus music videonya itu emang cuma bisa ditonton di websitenya Studio Pop. Tapi setelah itu selesai kerjasamanya, barulah lagu tersebut bisa ditayangkan di kanal YouTube. Dengan harapan apa? Sebenarnya banyak banget yang pengen lagu itu udah ada di Spotify dan digital platform lain. Tapi kan kayak dinanti-nanti gitu. Iya. Jadi begitu rilis ada impact yang seger banget ya. Iya sih. kayak, Sebenarnya dua sih. Bisa jadi orang udah tahu lagunya terus nggak mau dengerin lagi. Iya. Atau Justru kangen nih gue pengen denger ini di platform yang biasa gue dengerin Iya. gitu. Dan alhamdulillah yang terjadi adalah yang kedua. Ketika itu dirilis secara massal di semua platform, ternyata orang-orang segila itu sama lagunya dan kita bersyukur sih. Kalau inspirasi Lale Manino ya, khususnya gua gitu kalau buat bikin lagu, mungkin ya salah satunya Chrisye udah pasti ya. Maksudnya itu salah satu musisi Indonesia yang emang kita idolakan gitu, gue idolakan pribadi. Selain itu mungkin kalau yang lama-lama kayak Om Yoki gitu ya, itu juga yang terlibat di Pembuatan album Chrisye juga. Pembuatan album Chrisye juga. Mungkin kalau yang sekarang Ahmad Dhani itu juga jadi salah satu inspirasi juga, nggak tahu kalau yang lain. Iya. Kalau gue inspirasi untuk bikin lagu tuh ya banyak referensi yang gue denger, album-album lama tahun 80-an kayak gitu. Terus sama terutama tuh yang paling jadi trigger untuk bikin lagu tuh kejadian sehari-hari sih sebenarnya. Senang, sedih, or apa itu yang bikin trigger gue untuk bikin lagu. Ya. Kalau misalnya disuruh milih referensi yang mungkin paling sering gue dengerin tuh adalah karya-karyanya Mas Yofi. Terus juga kalau di Indonesia selain Mas Yofi ada Ahmad Dhani kayak Lale juga. Sama karya-karyanya Eros Chandra Ya, juga sangat bagus. Gue sih lebih banyak dengerin musik lokal sih. Karena emang terbiasa dari kecil dengerinnya musik-musik itu. Apa ya? Genre musik tuh sebenarnya kalau menurut gue malah di tahun yang udah sangat canggih ini udah bebas banget sih orang milih gitu, nggak terkotak-kotakan sih, udah campur aduk gitu. Lo nggak bisa mandang ini rock terus yang itu bukan rock, nggak juga gitu. Udah banyak banget dinding-dinding pemisah antara genre yang mulai melebur gitu sekarang. Jadi emang kebebasan orang untuk menilai lagu itu udah bukan berdasarkan genre, kalau menurut gue berdasarkan taste-nya mereka aja sih. Iya, udah kayak gitu dan mereka udah bisa bikin playlist sendiri lagi sekarang kan. Dan kita sekarang ada di masa transisi ya dalam sebuah perkembangan teknologi gitu. Kalau dulu mungkin bisa dibilang siklus, tapi kalau sekarang kedepannya kita mungkin belum bisa nebak. Karena kan masih ada lagi nih kecanggihan yang bakal terjadi dalam industri musik ini gitu. Jadi kalau ditanya bakal siklus apa enggak, biasanya sih memang seperti itu. Pasti akan ada masanya tiba-tiba sebuah jenis musik yang dulu sudah pernah banyak digandrungi itu kembali digandrungi gitu. Tapi harapan kita sih semua jenis musik digandrungi sih. Kalau misalnya mikirin lirik sih sebenarnya kalau masing-masing orang tuh pasti beda ya proses penulisan liriknya gitu. Ada yang mungkin emang senang banget mengiaskan sesuatu, atau ada yang mungkin suka banget dengan kalimat-kalimat yang pujangga gitu. Kalau di Lale Manino sendiri sih biasanya penulisan liriknya sih lebih ke sehari-hari sih. Apapun yang terjadi dalam hidup, tadi Ilman juga sempat nyinggung kan. Justru kejadian sehari-hari itu adalah trigger yang paling besar gitu untuk menciptakan lagu. Nah, sama juga dengan menulis lirik gitu. Kayak lagi nonton sesuatu di TV, terus ada kisah yang bagus di Netflix, terus ada hal-hal di YouTube yang lagi kita explore, terus tiba-tiba menimbulkan inspirasi, ya apa yang keluar di mulut, itu sebenarnya yang tertulis di liriknya gitu. Dan kalau gua sendiri lebih suka memakai kalimat sehari-hari yang ringan. Kenapa? Karena kalau sampai ada anggapan, kenapa sih lagunya Lale Manino liriknya gampang gitu ya buat diikutin, gampang buat dicerna gitu ya. Mungkin emang karena kita nggak terbiasa untuk membuat lagu dengan kalimat-kalimat yang sulit liriknya. Jadi orang sekali dengar pun kayak diajak ngobrol aja sama lagunya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke part utama dari acara Serenata, yaitu bedah lirik. Dan kali ini liriknya adalah diambil dari lagu CHRISYE atau Chrisye biasa disebut sama orang-orang. Lagu Diskoria, Lale Manino dan juga Eva Celia. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, intihan nada asmara. Verse 1. Nah, kita dulu kali. Pakai gitar. Yang itu. Nggak mau. Yang ini Fales. Yang ini.
Oke, kita masuk sekarang ke verse 1. Verse 1-nya, kita sekalian juga ya pengen ngasih tahu ada di mana aja sih letak judul-judul lagu Chrisye dalam lagu CHRISYE ini. Di mana tuh ya? Yang pertama udah langsung Andai Aku Bisa. Satu. Itu adalah sebuah lagu Chrisye yang gue suka banget sih, personally. Andai Aku Bisa. Pasti Itu- semua orang juga tahu lah ya. Refnya Andai Aku Bisa? Andai aku bisa. Itu lagu yang Dan aku tak punya hati itu ya. Ya, itu dia. Ya. Ya itu, yang pertama Andai Aku Bisa itu adalah judul lagu pertama Chrisye yang ada di dalam lirik lagu CHIRSYE ini. CHRISYE. Yes. Berikutnya, habis Andai Aku Bisa menjadi seperti yang kau minta. Seperti yang kau minta juga adalah lagu Chrisye yang naiknya tuh, kalau gue ingetnya tuh gue lagi SMA tuh. Iya, sama lah kurang lebih. Dan lagu seperti yang kau minta ini yang menciptakan adalah Mas Pongki. Ya kan? Ya. Aku tahu ku takkan bisa itu kan? Iya. Lanjut lagi. Ku Ku jadi Juwita. Juwita juga. Sebenarnya kenapa Juwita ditaruh di depan? Karena setelah berdiskusi di awal sama Diskoria, kita tahu bahwa siapapun yang nyanyi nanti pasti akan penyanyi wanita. Jadi emang kita memposisikan diri dia di depan supaya ngasih tahu kalau Juwita itu adalah dia gitu di dalam lagu ini. Kala cinta Salah menggoda. lagi. Kala cinta menggoda. Kala cinta menggoda juga lagu berarti itu ke berapa tuh? Udah ke-4 ya. Hitung ya semuanya ya. Ya, itu. Udah 4 lagu. Oke. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada. Nah, Itu lagu kelima. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Jadi ini adalah lagu jika Chrisye. surga dan Lagu Chrisye yang neraka. berkolaborasi barengan sama Mas Ahmad Dhani. Iya. Surga dan neraka. Yang penting kau ada. Nggak ada apa-apaan di sini. Meski tanpa. Panah asmara. Lagu ke-6, Panah Asmara. Lagu Chrisye yang sempat juga di-recycle Ya. dan dinyanyikan kembali sama Afgan. Lanjut ke pre-chorus ya. Mengapa sabda alam belum jua satukan kisah? Sabda alam. Sabda alam juga lagu favoritnya Lale nih. Iya. Ya dia sering banget. Sabda alam tuh juga judul album kan ya? Album, judul Ya album. kan? Coba nyanyiin dikit. Aku. Sabda alam itu kan kicau burung bernyanyi Iya, itu kan? betul. Oke, Sabda Alam itu berarti merupakan lagu ketujuh yang ada di lirik lagu ini. Kita lanjut ke chorus ya. 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 Kayak tadi kita belum nyanyi sampai bersama tapi nggak apa-apa, emang udah nggak ada judul lagunya. Dibukanya nih refnya udah pakai judul lagu yang sangat populer banget ya dari Chrisye. Cintaku. Itu. Cinta akan ku berikan, itu cintaku ya. Iya. Cintaku bertepuk harap yang tak ada. Rintihan nada asmara. Nada asmara juga judul lagunya Chrisye. Ingin ku kembali ke masa remaja. Masa remaja juga judul lagu Chrisye. Keberapa tuh berarti? 10. Ke-10 ya. Serasa Gali dan Ratna. Gue suka banget kalimat ini. Kenapa? Karena di kalimat ini gue berhasil memasukkan 2 judul lagu dalam satu kalimat. Serasa dan Galih dan Ratna. Yang ku mau kau untukku. Untukku. Iya. Untukku juga judul lagunya Chrisye. Meskipun kau tak rindu. Rindu juga judul lagunya Chrisye. Engkau aku suka. Aku suka juga judul lagunya Chrisye. Oke, kita beralih ke verse berikutnya ya. Aku ingin cinta. Cinta juga judul lagunya Chrisye. Tebar semerbak percik pesona. Itu tuh tadi tuh. Percik Pesona juga Album favoritnya Lale. Judul lagu dan album Iya, ini judul sekaligus. lagu dan album. Wahai angin malam. Angin malam juga judul lagunya Chrisye. Berapa tuh? Bantu aku merepi alam. Merepi alam juga judul lagunya Chrisye. 19 ya. Meskipun kidung ini terlalu, mungkin banyak juga yang nanya-nanya tuh. Hidung ini Terlalu. Jadi maksudnya apa sih meskipun kidung ini terlalu? Jadi maksudnya meskipun lagu ini tuh terlalu, karena kan sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang orang yang sangat berharap seseorang tuh yang dia suka balik juga sama dia. Jadi kayak meskipun kidung tuh artinya lagu ya atau nyanyian gitu. Meskipun nyanyian ini terlalu kayak apaan sih lo, lebay banget sih lo bikin lagu kayak gini. Dia nggak suka sama lo gitu ibaratnya. Tapi habis lanjutannya, ku yakin badai pasti berlalu. Tetap positive thinking guys. Badai pasti berlalu juga lagunya Chrisye.
bersama Kidung tadi berarti ke 20. 21 ya? Lilin-lilin kecil pun merayu. Iya bener. Ya kan? Pijar. Lilin-lilin kecil tadi juga lagunya Chrisye. Yoi. Hatimu. Udah, kembali ke ref. Kita langsung ke bridge. Nah, itu tuh yang unik tuh. Sebelum masuk ke kalimat di lirik bridge-nya kan ada dem 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 dem. Itu tuh maksudnya apa tuh? Part itu Sebenarnya part itu penting ada di lagu ini karena penawar ya. Penawar. Soalnya kan tadi kan udah terlalu nyanyi terus tiba-tiba music only gitu ya, kayak emang penawar dan juga itu apa namanya merepresentasikan masa itu ya. Masa Chrisye pada saat itu, era-eranya, Habis itu kita masuk ke judul lagu terakhir yang ada di lagu judul ke-23 ya. Betul ya? Di sini Ternyata cinta di hadapan hatimu hanya kesenian lain. Kesenian menjadi lagu ke-23. Kesenian adalah sebuah lagu yang gue suka banget karena lagu Chrisye ini yang nulis adalah Mas Guru Soekarno Putra. Kesenian. Ke depannya dong. Gimana? Mengapa kau meremehkan kesenian dan kau menganggap para seniman itu pemimpi sebelum kau menyadarinya. Hentikan dulu lagu ini dan pergilah, hiburlah dirimu bersama kehampaan. Oke, kita balik ke lagu ini aja. Jadi kenapa gue suka banget sama lagu ini? Karena lagu kesenian itu menceritakan tentang bagaimana terkadang ya peran seniman itu tuh suka dipandang rendah sama banyak orang gitu. Padahal mungkin kalau nggak ada seniman, kehidupan orang tuh hampa banget di dunia gitu. Jadi sebelum lo mau ngeremehin seniman, lo bisa bayangin aja kalau misalnya hidup lo tuh nggak ada lagu, hidup lo tuh nggak ada film, hidup lo tuh nggak ada gambar, nggak ada lukisan. Ya, gitu deh, bayangin sendiri aja. Oke, kita kembali ke ref. Ref itu sebenarnya pengulangan. Iya. Ternyata cinta di hadapan hatimu hanya kesenian lain gitu. Cinta tuh kayak bukan hal yang serius buat dia. Lanjut ke chorus terakhir. Sebenarnya ini kan kalimatnya pengulangan refnya. Cuma memang kita sisipin satu part khusus. Cuma 2 kalimat aja sih. Kau kehidupanku, meski kau tak tahu ada aku di hidupmu. Kehidupanku itu adalah salah satu judul lagu Chrisye yang kita suka banget juga. Di album Percik Dan itu Pesona menjadi tadi. judul lagu ke-24 di lagu CHRISYE ini. Jadi kan dari tadi kan kita udah ngasih tahu nih judul-judul lagu Chrisye yang ada di dalam lagu CHRISYE ini. Tapi mungkin masih banyak teman-teman yang penasaran, iya tahu itu judul-judul lagunya Chrisye, tapi sebenarnya lagu tentang apa sih? Iya, kan? apa sih, No? Jadi lagu itu tentang orang yang mungkin mengharapkan cinta sama orang lain, tapi orang lain itu tuh entah nggak cinta balik sama dia, atau mungkin orang itu juga nggak menyadari keberadaan si Juwita ini dalam hidupnya gitu. Jadi tentang cinta bertepuk sebelah tangan sih lagu ini. Tapi emang ada satu kalimat khusus yang pengen ngasih tahu di Serasa Galih dan Ratna. Ingin ku kembali ke masa remaja, Serasa Galih dan Ratna. Ada loh orang yang suka sama orang tuh begitu lama gitu. Mungkin dari SMA misalnya kayak waktu SMA mereka pernah gebet-menggebet tapi nggak jadi apa-apa. Nah itu suka ke bawah tuh sampai udah jauh, sampai udah tua gitu. Jadi harapan dia tuh kayak, aduh gue pengen deh balik ke masa remaja biar kayak Galih dan Ratna lagi. Flashback ya. Yoi, karena perasaan itu mungkin di level usia tertentu udah Mahal sulit itu. banget buat. Wah, kenapa man? Enggak, maksudnya ya, itu pengalaman berharga banget yang Yeah. emang harus dikenang gitu. Yes. Karena di umur-umur nanti Jadi nggak, buat susah. Jadi buat lo yang mungkin sebenarnya lagi sedih, kita nyediain ini lagu sedih. Tapi kalau nyanyiin ini kita harap lo bakal berubah jadi bahagia karena nadanya sama sekali nggak bikin lo tambah sedih. Yoi. Oke, sekarang ambigu. Asik, Ada tamu Salto. bikin lagu. Ini adalah sebuah Ada tamu tantangan. bikin lagu? Iya. Tamunya kan Tamu kita dong. lo berdua. Oke. Ya kan? Jadi hari ini Ilman sama Lale bakal ditantang
untuk membuat sebuah lagu dalam waktu yang cepat. Jadi nulis verse sampai ref aja lah paling ya. Dan yang spesial kali ini karena di Instagram kita juga kita udah nanya sama teman-teman, ada nggak sih kira-kira tantangan buat tamu-tamu yang bakal datang di Serenata? Harus bikin lagu tentang apa ya? Kali ini tantangannya berarti datang dari kalian. Jadi tantangan buat Lale dan Ilman hari ini membuat sebuah lagu yang judulnya nggak naik kelas. Aduh, sialan. Ah, itu. Kalau dia bukan cuma dia naik kelas pasti kan jadi insinyur. Iya kan? 5 menit. Nggak naik kelas. Ya. Verse 2 bagan, ref. Oke, ini dia tantangan ambigu kita hari ini untuk Lale Ilman dengan judul Naik Kelas. Nggak naik kelas. Sorry. Kalau naik Gua kelas, terlalu positif ya. happy dong. Iya, iya. Dengan judul nggak naik kelas. Oke. Kenapa pakai kacamata hitam nih? Kan perform. Oh iya bener. Coba ini chordnya dulu. Oke, sip. Ya. Oke. Nggak. First siapa nih? Bareng ya bareng. Ya. Kalau Ayo, ayo. Asik. 1, 2, 3, go. Betapa sedih hati ini melihat teman-temanku lanjut ke jenjang yang baru. Sedihnya hati Ini Sedih. selana mereka abu-abu, sedang aku tetap biru. Mengapa, oh mengapa rapotku merah warnanya? Sedih, hilang semua harapan. Sedih, kini ku jadi veteran. Kita di ospek bersama. Kau duluan SMA dapat nilai 5 lebih sedih dari pacar mendua. Sedap. Mungkin waktu masih kecil dapat nilai 5 tuh lebih sedih dari pacar mendua, tapi pas gede mending dapat nilai 5 sih daripada pacar yang mendua ya. Lebih sakit. udah gak ada rapotnya. Oke. Lagu Krisya ini sebenarnya juga merupakan lagu yang menggenapi 100 karya Lale Ilmanino dalam berapa tahun berkarir kita ya? 7 tahun ya, masuk 7 tahun ya. Moga-moga Lale Ilmanino maju terus. Sukses terus buat Indah. Aneh gitu ya. Aneh. Maju terus dan masih banyak ratusan lagu yang lain ya. Amin, amin. Terima Thank you, kasih. Iya. Oke, buat teman-teman terima kasih udah menyaksikan Serenata. Buat kalian yang kepengen kita ngundang siapa, tulis di kolom komentar dong dan kasih tahu juga topik apa yang pengen dibahas dan lagu tantangan seperti apa yang pengen kalian dengar di sini. Sampai jumpa di Serenata berikutnya.